Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali masih di tema 9, muatan IPS. Semoga anak-anak masih semangat. How are you today, Soleh and Soleha? I hope you fine and good condition. Semoga anak-anak masih tetap semangat, selalu sehat, dan senantiasa bersabar dan berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Hari ini kita akan belajar kembali. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Modernisasi. Pernahkah anak-anak mendengar kata modernisasi? Kalau pernah, kira-kira modernisasi itu apa ya? Modern itu berarti sesuatu yang bukan tradisi. Berarti sesuatu yang bukan merupakan kebiasaan. Modernisasi berarti perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat tradisional. Nah, tujuannya sendiri untuk apa? Yaitu untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi salah satu pendorong kuat terjadinya perubahan di masyarakat. Selanjutnya adalah contoh modernisasi. Yang pertama adalah transportasi air. Dulu banyak menggunakan rakit atau perahu kecil. Sekarang sudah menggunakan kapal besar atau kapal feri yang mengangkut penumpangnya jumlahnya lebih banyak dan menggunakan mesin, waktu tempuhnya pun lebih cepat. Kemudian kalau di transportasi darat, dulu banyak menggunakan tenaga kuda. Nah, sekarang sudah menggunakan tenaga mesin, ada mobil, ada motor. Kemudian dulu juga untuk transportasi kereta api masih menggunakan kereta api dengan bahan bakar batu bara atau uap juga ya. Sekarang sudah menggunakan listrik atau juga diesel. Kemudian di transportasi udara, pada zaman dulu masih banyak menggunakan balon udara yang tenaga penggeraknya adalah api. Sedangkan kini menggunakan pesawat yang tenaga penggeraknya adalah mesin. Di bidang komunikasi itu juga mengalami perkembangan yang luar biasa, terutama percepatan teknologinya. Zaman dulu ketika kita ingin menulis atau memberikan kabar, kita bisa menggunakan lontar ya, kertas lontar. Atau juga ketika kita ingin memberikan pengumuman atau informasi kepada orang banyak, bisa menggunakan kentongan. Tapi lihat sekarang dengan perkembangan yang luar biasa, ada telepon, kemudian ada faxmail ya, kemudian juga internet, sehingga memudahkan kita memberikan informasi, dan informasi yang disampaikan itu lebih cepat. Di bidang pertanian juga mengalami modernisasi. Kalau dulu orang-orang untuk membajak sawah itu menggunakan kerbau, sekarang sudah menggunakan traktor, lebih cepat, kemudian juga hasilnya lebih baik. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang dampak dari modernisasi. Yang pertama, dampak positif dari modernisasi adalah meringankan beban pekerjaan. Karena alat yang digunakan adalah menggunakan mesin. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Yang keempat, merupakan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, menunjang pendidikan. Nah,
Dampak negatifnya yang pertama adalah timbulnya kelompok-kelompok sosial, timbulnya masalah sosial dalam keluarga. Yang ketiga, hilangnya jiwa nasionalisme, lebih senang menggunakan barang-barang luar negeri ya. Kemudian yang keempat, bersikap kebarat-baratan atau westernisasi, baik dalam gaya hidup, gaya pakaian, dan gaya rambut. Yang terakhir, hilangnya rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi modernisasi? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat, bersikap selektif terhadap pengaruh modernisasi. Dan yang terakhir, mencintai budaya bangsa sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah modernisasi adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Kemudian yang kedua, tujuan modernisasi itu untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam menghadapi modernisasi, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mencintai budaya dan produk Indonesia. Agar anak-anak lebih mengerti akan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak kerjakan tugas di buku tematik tema 9 halaman 174 sampai 175. Silakan kerjakan dengan baik. Jika sudah selesai, silakan kirimkan ke gurunya masing-masing. Dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ternyata sudah dijelaskan di surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kita bisa mengambil ibrahnya atau manfaatnya adalah agar senantiasa untuk melakukan inovasi yang berguna, bermanfaat, dengan senantiasa memasukkan unsur kebaikan yang dianjurkan tanpa melanggar syariat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.